Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih Mas Tarik yang telah mengantarkan untuk kajian pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Sofi yang telah menghubungi saya untuk bisa ikut bersilaturahim sambil bagi atau sharing pengetahuan tentang apa yang judul yang sudah diberikan kepada saya. Dengan juga yang saya hormati kawan-kawan semuanya, ya Bapak Ibu, Pak Mulkirom dan kawan-kawan yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di mana pada petang hari ini kita sambil menunggu buka puasa kita akan membahas hal yang ketepatan judulnya sudah diberikan sebelumnya, yaitu tentang hablum minallah dan hablum minannas. Saya akan menerangkan. Pertama adalah hablum minallah apa saja, kemudian hablum minannas itu apa saja ruang lingkupnya, kemudian apa hubungannya antara hablum minallah dengan hablum minannas, ya. Kita bahas pertama adalah hablum minallah. Hablun itu artinya tali, ya, yang biasa di dalam kata atau bahasa Arab yang lainnya namanya ilaqah, hubungan. Hubungan kita dengan Allah itu disebut dengan ilaqatu ubudiyatin, hubungan peribadatan dan penghambaan yang disebut dengan ibadah. Dan kata ibadah itu kita ambil dari ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jadi hubungan kita sebagai manusia dengan Allah disebut dengan ilaqatu ubudiyatin, hubungan penghambaan, yang kemudian liya'budun, kata liya'budun menjadi kata ibadah. Para ulama mendefinisikan kata ibadah adalah al-khudu'u wal-anqiyad, memberikan ketundukan total dan ketaatan mutlak kepada Allah. Al-khudu' wal-inqiyad itu artinya ibadah. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus beribadah atau memberikan ketundukan total kepada Allah? Banyak sekali pendapat tentang hal itu, kita ringkaskan saja ke beberapa hal yang mungkin penting, ya. Pertama adalah karena kita ingin membayar kembali hutang kita kepada Allah. Sehingga ibadah itu, ketaatan kita pada Allah adalah sebagai ekspresi kesyukuran kita atas hal-hal yang banyak sekali yang telah diberikan Allah kepada manusia. Kita lihat yang punya anak, ya, pernah melahirkan, anak kita dilahirkan tanpa pakaian, kemudian belajar berjalan, kemudian kita berikan sandang, pangan yang sesuai untuknya, mainan, kemudian beranjak. Tidak saja anak kita, bahkan kita sendiri juga mengalami sedemikian rupa. Kemudian kita semuanya, ya, memiliki rumah, kendaraan, dan sebagainya. Ini namanya inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan banyak hal. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholli itu artinya bisa sembahyang, bisa berdoa lah kepada Allah, ya. Wanhar dan berkorban. Sehingga kata agama di dalam bahasa Arab itu disebut dengan din, danaya dinu. Danaya dinu itu kemudian menjadi kata dinun dan juga menjadi kata dainun. Dainun itu artinya berhutang. Ana madinun laka, artinya saya berhutang dengan kamu, gitu, ya. Sehingga konsep agama selain dia adalah din yang artinya jalan atau syariat, ia juga bermakna kaitannya dengan hutang piutang, yang artinya adalah kita memiliki hutang banyak sekali dengan Allah, ya. Kemudian kita
harus membayarnya, tapi karena Allah itu tidak seperti manusia yang harus kita bayar dengan transferan uang gitu ya, maka Allah tidak memerlukan itu ya kan. Maka ketaatan kita kepada Allah yang kita ekspresikan di dalam apa, dalam beribadah eh, dengan segala maknanya adalah cara lain bagaimana kita membayar hutang kita kepada Allah. Nah, ini adalah konsep din dalam kaitannya dengan hutang piutang. Dana ya din. Itu artinya dain, hutang. Selain arti-arti yang lain yang merupakan jalan, syariah, cara hidup dan sebagainya. Atau yang mengatur dan sebagainya dalam bahasa dana ya dinu itu. Demikian kita harus melaksanakan ibadah, tunduk dan memberikan ketaatan total kepada Allah karena kita merasa harus bersyukur telah diberikan banyak hal dalam hidup kita yang karenanya kita harus menyembahnya dengan ketulusan dan ketundukan. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Lain tentunya adalah karena kita mengharap surga dan memohon kepada Tuhan kita agar kita dijauhkan daripada siksa neraka. Dan ini sesuai dengan janji-janji di dalam Al-Quran yang dijanjikan Allah sendiri bahwa mereka yang amanu wa amilus sholihat dan sebagainya akan mendapatkan pahala yang kemudian mendapatkan surga. Demikian juga sebaliknya. Harapan-harapan itulah ya yang menjadikan kita harus memberikan ketundukan dan ketaatan total kepada Allah. Alasan ketiga yang biasa kita baca, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Kita menyembah Allah adalah kita karena ingin memperoleh pertolongan. Kita adalah manusia yang lemah, membutuhkan bantuan, ya, dan pertolongan yang tidak dapat diberikan oleh sesama kita adalah pertolongan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai masalah yang kita hadapi, dan oleh karenanya kemudian kita harus menghambakan diri pada Allah, berdoa, mohon untuk mendapatkan pertolongan dari kesulitan, dan bahkan berdoa, beribadah iya karena abudu beribadah sekaligus memohon pertolongan, artinya ada kaitannya dengan ibadah kita, dengan permohonan kita yang hanya Dia Allah ya yang Maha Kuasa yang dapat memberikan pertolongan yang sebenar-benarnya. Bahkan apa yang kita terima pertolongan dari orang lain adalah pada hakikatnya adalah dari kudratullah dan iradatullah ya, dan masyiatullah adalah kehendak Tuhan, sehingga pertolongan itu bisa langsung diberikan dari Allah, diberikan kita keselamatan ketika terjadi sesuatu bencana di mana orang lain tidak mendapatkan pertolongannya. Demikian juga kita mendapatkan pertolongan melalui kawan-kawan di sekitar kita. Ibadah dalam pengertian tadi itu memberikan ketundukan total kepada Allah dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang biasa kita kenal adalah ibadah mahdhah atau ibadah formal. Ini terdapat di dalam rukun dalam Islam, yaitu mulai sholat dengan syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya, kemudian zakat juga demikian, kemudian puasa yang hari ini kita sedang lakukan ya, adalah jenis ibadah formal atau mahdhah, termasuk juga haji dengan ketentuan-ketentuan tertentu, waktu tertentu, kadar tertentu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah yang kalau kita lihat sujud itu adalah simbol ketaatan yang paling tinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Kita meletakkan kepala di atas sajadah, yang sajadah itu terbentang di atas bumi ya, dan itu diakui. Bahkan Paus dari Vatikan kalau
mendatangi sebuah negeri, pertama kali yang dilakukan turun dari pesawat adalah sujud dan mencium tanah di mana ia datang. Kalau dalam Islam, ini adalah simbol ketaatan yang paling tinggi, ketundukan yang paling tinggi pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sistem peribadatan dalam agama lain tidak pernah kita jumpai. Dalam konsep Islam, ibadah tidak hanya perkara-perkara yang formal tersebut atau ibadah makhluk. Semua aktivitas kita di dalam kehidupan ini dapat dikategorikan dan diakui atau dianggap oleh agama Islam sebagai ibadah. Kita melaksanakan semua aktivitas kita sehari-hari adalah juga ibadah, memiliki nilai pahala yang karena pahala itu kemudian kita akan mendapatkan janji-janji Allah, kebaikan di akhirat nanti. Kita bekerja menuntut mencari nafkah sehari-hari adalah ibadah. Hanya saja syaratnya dua. Pertama, bahwa yang kita lakukan di dalam aktivitas kita itu adalah hal-hal yang tidak melanggar syariat. Yang kedua, bahwa kita laksanakan dengan tulus mencari ridha Allah, sebagai ibadah mencari ridha Allah. Robin Hood yang kita kenal, ya kan, ya tujuannya baik untuk membantu orang-orang sekitar, tapi jalannya adalah salah karena ia mencuri, merampok. Satu syarat yang tidak terpenuhi, niatnya baik membantu, ya kan, tapi tindakannya adalah yang menyalahi syariat, tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Demikian juga apa yang kita lakukan, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara yang bekerja di kantor dengan niat tulus mencari rezeki, ya, untuk innamal a'malu binniyat, segala perbuatan kita harus kita niati dengan yang positif, yang baik, tujuan yang mulia untuk membantu keluarga, membantu suami. Demikian juga suami bekerja untuk untuk keluarga, menghidupi keluarga, ibu-ibu di dapur, mendidik anak, semuanya dalam agama Islam, ya, itu adalah ibadah. Hubungan kita kepada Allah itu semuanya nilainya ibadah, ada pahala di sebalik itu yang karena itu kemudian kita akan mendapatkan ganjaran, ya, sesuai dengan janji-janji Allah. Bapak Ibu sekalian dan saudara semuanya, ibadah baik itu yang mahdhah maupun tidak mahdhah atau non formal, semuanya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah, ya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari hambanya. Artinya ibadah itu untuk kebermanfaatan manusia, bukan untuk Tuhan. Dan itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan kita. Tuhan kita adalah tetap akan menjadi Tuhan, disembah manusia sejagat maupun tidak ada yang menyembahnya. Jadi tidak perlu apa-apa, ya. Maha kaya, maha agung, maha bijaksana, maha segala-galanya, ya. Maha memiliki segalanya yang kita tidak miliki. Sehingga tidak perlu, ya, untuk mendapatkan manfaat dari hambanya. Yang karenanya ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa, ya, dan ini ada dalam konsep kita, ya, dalam konsep Islam, bahwa manfaat daripada ibadah-ibadah formal, kalau non formal tentu kebermanfaatnya ya, kita bekerja untuk kita, untuk anak dan sebagainya, ya, bukan untuk keperluan Tuhan, ya. Sholat tanha anil fasya wal munkar, diharapkan daripada sholat adalah supaya kita dengan kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita bisa terjauhi dari segala kemungkaran, ya. Sholat itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kebermanfaatan kita. Dan banyak para ahli yang kemudian menganalisis tentang faedah sholat, ya, dari kesehatan, ya, dari hal-hal kedisiplinan dan sebagainya, yang semuanya adalah untuk kebermanfaatan manusia. Demikian juga zakat atau puasa, ya, puasa
Puasa itu untuk siapa? Untuk kita. Ya, bukan untuk Tuhan. Tapi Tuhan yang langsung akan menjadi ajzibi, yang akan memberikan pahalanya ya secara langsung untuk kita. Puasa itu banyak sekali ya. Ada yang untuk diet, ya. Ada yang untuk menurunkan kolesterol jahat. Kalau mahasiswa saya banyak yang puasa Senin Kemis. Karena ya apa? Untuk ngirit, ya kan? Untuk ngirit. Jadi kebermanfaatan puasa udah secara langsung kita rasakan, ya, kita rasakan, ya. Dan banyak sekali para dokter menganalisis faedah daripada apa puasa itu sendiri dari berbagai aspek. Demikian juga Allah menyuruh puasa kita, diantaranya adalah bagaimana kita memiliki sifat empati kepada orang lain dan sebagainya ya. Nah, ya jadi puasa diharapkan kemudian adalah alakum tatakun agar kita kemudian menjadi takwa dan implikasi sebagai orang takwa nanti kita lihat ya. Demikian juga ibadah zakat, bahkan korban ya korban. Korban itu takarrub, korubah, korban, kurban itu korub, takarrub ilallah. Adalah ibadah jenis ibadah tapi implikasinya sangat jelas itu adalah untuk kepentingan sanak saudara kita dagingnya kita bagi untuk orang-orang yang memerlukan dan sebagainya ya apalagi sodako dan sebagainya ya itu adalah perintah dari langit tapi memiliki dampak untuk mereka-mereka kebermanfaatan mereka yang ada di sekitar kita ya, sehingga ibadah adalah keperluan kita ya sehingga jangan sampai kemudian apa malas ya kan itu bukan untuk Tuhan maka saya berpesan dalam keadaan sesibuk apapun pekerjaan duniawi kita ya dalam situasi apapun jangan sampai ada satu sholat pun sholat wajib yang tertinggal ya tertinggal sholat sebagai hal yang kewajiban sehari-hari itu sangat mudah dilakukan ya sangat mudah ya. Bahkan ada namanya rukhsah ya kemudian yang diberikan ketika di saat kita traveling saat kita melakukan perjalanan atau saat sakit ya kan kita diperbolehkan untuk menjamak ya jamak asar sama zuhur hanya sekali saja kalau tidak kuat empat diperbolehkan untuk menjadi dua-dua saja ya kan sangat ringan sehingga kalau sudah sholat duhur belum sholat asar jangan sampai tidak sholat asar ya sebelum waktu maghrib tiba usahakan betul-betul melakukan sholat ya asar dalam situasi apapun ya sekali lagi sholat itu adalah kewajiban yang sebenarnya itu adalah kita sendiri ekspresi kita untuk membayar hutang kita kepada Allah kemudian karena kita betul-betul memohon janji-janji Allah ya di akhirat kelak untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari siksa neraka kemudian kita seringkali dalam hidup kita ya kan memerlukan pertolongan yang tidak dapat kecuali ketika kemudian memohon berdoa bersembayang yang isinya sembayang itu adalah isinya doa untuk kita semuanya ada pujian-pujian tapi banyak di dalam sholat itu ada doa karena untuk kepentingan kita Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah, yang disebut dengan ilaqatu ubudiyatin, yaitu hubungan penghambaan. Kalau hubungan kita dengan manusia di dalam konsep agama kita disebut dengan ilaqatu adlin wa ihsanin, yaitu hubungan berbuat keadilan wa ihsanin dan berbuat kebajikan. Ayat Al-Quran jelas, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik atau kebajikan. Ada kemudian wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Itu adalah jenis-jenis lain daripada al-ihsan, ya, bentuk-bentuk lain daripada al-ihsan yang juga akan kita terangkan. Kita fokus pada poin pertama adalah ilaqatu adlin, hubungan mendirikan keadilan. Ini adalah misi utama diutusnya semua rasul di atas muka bumi oleh Allah. Al-Quran menyebutkan walaqad arsalna rusulana bil bayyinat
Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Jadi para rasul itu ya, diutus oleh Allah di atas muka bumi ini, misi utamanya adalah ya, mendirikan keadilan. Liyakuma bil qist, liyakuman nas bil qist, untuk mendirikan dan memerintah manusia untuk berbuat adil. Kata al-qistu adalah kata lain daripada adil. Kalau kata al-adl itu sendiri banyak sekali di dalam Al-Quran, ada sebanyak 29 kali, macam-macam. Karena pentingnya apa keadilan di dalam pola hidup kita atau sistem hidup kita. Ya. Banyak sekali aidilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Kita berbuat adil lah karena ia sangat dekat dengan takwa. Ya. Takwa kepada Allah menghasilkan adil, dan adil adalah ciri-ciri daripada berbuat adil, ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Adil itu harus kita terapkan untuk anak-anak kita ketika kita memiliki lebih daripada satu. Adil terhadap saudara-saudara kita, berbuat adil terhadap tetangga-tetangga kita, berbuat adil terhadap handai tolan di atau kawan-kawan sejawat di kantor kita. Demikian juga seorang pemimpin harus berusaha berbuat adil terhadap mereka-mereka yang dipimpinnya. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam mahkamah atau di dalam sistem peradilan, jelas wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, ya. Menghukumi perkara-perkara kecil dalam lingkup desa, kampung, sampai pada negara, peradilan harus di misi para rasul agar kita bisa berbuat adil. Iya, kadang susah memang ya untuk berbuat adil, tapi demikianlah misi agama kita dalam hubungan kita sesama manusia adalah berbuat adil sesama. Keadilan ini penting ya kan untuk membuat suatu sistem masyarakat dengan hormat. Walakat karamna bani Adam, setiap kita telah diciptakan oleh Allah dengan sendirinya, sejak awal diciptakan dengan sifat karamna, ya, dengan apa? Dengan kehormatan, ya. Dengan demikian kita saling menghormati, memberikan hak-hak yang sesuai apa yang mereka harus dapatkan, ya kan? Atau menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam peradilan, maka mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ini adalah satu misi yang dibawa oleh para rasul, misi utama di antara misi utama para rasul, ya, untuk menegakkan keadilan dan menyuruh kita semuanya untuk berbuat adil. Dalam hubungan kita dengan manusia, poin kedua, prinsip kedua adalah selain berbuat adil atau mendirikan keadilan adalah apa tadi? Al-ihsan. Al-ihsan itu dari kata-kata mana? Hasan. Hasan itu baik. Maka ada muhsinin, ya, orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, konsep al-ihsan ini sangat luas, ya, sangat luas. Adalah semua kebajikan, semua perbuatan baik, ya, yang kita lakukan. Khususnya adalah dalam kaitan kita di dalam bermasyarakat atau dengan sesama kita. Ini kita dapat kategorikan ke dalam beberapa kategori. Satu berupa apa? Tolong menolong dalam kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kalau kita disuruh untuk gotong royong, saling membantu sesama lain adalah dalam kebajikan. Tidak ada pakatan membuat aliansi untuk apa? Untuk kejahatan, itu dilarang. Ya, jarang. Kita menolong sesama, dan ini makna daripada kita sedang menceritakan tentang bagaimana agama Islam itu sebagai agama kemanusiaan, menolong sesama. Juga peduli dan empati, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, ya. Orang mukmin yang laki maupun perempuan adalah penanggung jawab satu sama lain, ya, sama-sama.
Kita puasa, ya, puasa karena kita empati terhadap orang-orang yang selama ini mungkin dengan keterbatasan ekonomi mereka, mereka tidak bisa makan seperti halnya orang-orang yang mampu. Kita belajar bagaimana merasakan apa yang mereka rasakan. Dilanjutkan kemudian dengan apa? Amalan-amalan bantuan yang lain. As-sodaqat, ya, kemudian zakat dan sebagainya, menolong mereka, ya, baik itu yang sifatnya untuk mereka tentunya lebih yang bersifat materi, kan, untuk mereka-mereka yang kesulitan untuk bisa menikmati kehidupan seperti apa yang kita selama ini nikmati, kan, maka pertolongan adalah pertolongan materi. Ada lagi pertolongan yang sifatnya adalah moral, maka disebut pertolongan moral dan material, ya kan, ya, empati, ya kan, tidak memberi sesuatu tapi bisa memberikan senyum, ya kan, senyum, kemudian mendirikan dorongan ketika seseorang ada dari teman kita kesulitan, ya, kita kemudian duduk di sampingnya dan menanyakan kesulitannya apa, sehingga bisa memberikan jalan, ya, kalau tidak memiliki atau tidak yang terkait dengan hal yang materi, ya, itu sangat dianjurkan di dalam agama kita, ya. Perkara yang lain di dalam al-ihsan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini umat Islam, ya, diciptakan sebagai umat yang terbaik, ya, selama itu ada kata-kata selama itu, ya, kita dapat menjalankan apa misi atau kewajiban apa amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kepada hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Misi ini penting, ya, untuk menciptakan lingkungan yang baik, ya, jauh dari kriminal atau hal-hal yang negatif, ya, dengan betul-betul bisa mencegah kawan dekat kita atau tetangga kita, ya, atau sesama kita untuk tidak berbuat kejahatan yang ia dapat berimplikasi kemadaratannya tidak hanya ia rasakan sendiri, tapi juga kemadaratannya dapat menimpa kita semuanya. Maka misi untuk mencegah hal itu, ya, hal itu terjadi adalah misi utama kita sebagai orang yang beriman, ya, beriman. Dilanjutkan dengan misi berikutnya adalah apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini jelas di dalam ayat Al-Quran di surat wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi kita tidak akan merugi. Artinya kita dianjurkan untuk memanfaatkan semua waktu yang kita miliki, ya, setelah beriman untuk kemudian melakukan amal-amal soleh, ya, kemudian melakukan misi memberikan nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang baik kepada sesama kita, saudara kita, ya. Nasihat watawasau bil haqqi, menasihati hal-hal yang baik, yang benar, ya. Ada seseorang yang berniat untuk melakukan sesuatu yang kurang baik, harus kita nasihati, ya. Ada anak yang nakal dan mulai kemudian bergaul dengan kawan-kawannya yang kurang baik, yang mungkin, ya, bisa mengakibatkan pengaruh negatif terhadap kawan-kawan di lingkungannya. Kita harus memberikan nasihat kepada dia. Jangan sampai itu terjadi. Ini adalah memberikan nasihat yang baik dan yang hak, yang benar. Watawasau bis sabr. Nah, karena hidup kita ini adalah hidup ibtila, itu bisa
tema lain ya tentang bagaimana hidup kita ini dianggap sebagai Al-Quran sebagai ibtila, cobaan, ujian. Apa yang kita alami setiap hari adalah ujian, baik itu positif maupun negatif, ya. Tetapi banyak sekali kemudian kita mendapatkan cobaan-cobaan juga yang negatif, yang kemudian kita harus bersabar. Ya. Dan ini nasihat dalam kesabaran ini dalam rangka membangkitkan semangat untuk hidup saudara-saudara kita yang sedang terpuruk, saudara-saudara kita yang sedang kesulitan atau susah, di saat kita tidak bisa memberi bantuan yang sifatnya materi. Tapi itu misi dari agama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hubungan kita sesama manusia yang kita sebut tadi ilaqatu adlin wa ihsan adalah dalam rangka untuk menciptakan sebuah sistem masyarakat, ya, yang harmoni, yang saling mengasihi, saling berempati, saling peduli satu sama lain, saling menolong, ya, saling menghormati, ya, hak-hak, kewajiban, melakukan kewajiban-kewajiban asasi kita sebagai individu di dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, sebagai pemimpin, ya, melaksanakan kewajiban asasi kita untuk berbuat adil, untuk menciptakan, ya, kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, saling menghormati. Demikian juga untuk menciptakan suatu sistem masyarakat yang betul-betul indah, jauh dari kriminalitas dan jauh dari amalan-amalan yang tidak diinginkan oleh agama kita atau tidak diinginkan oleh kita dan masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, terakhir adalah poin hubungan antara hablum minallah, ya, hubungan kita yang sifatnya vertikal ke atas, ya, dengan Allah, dan hubungan kita dengan manusia yang sifatnya adalah horizontal. Apa hubungannya? Pertama, kita ketika bersaksi bahwa Tuhan yang maha, Tuhan Allah sebagai Tuhan pencipta, Tuhan yang kita sembah, harus memiliki dampak dan kaitan erat di dalam hubungan horizontal kita sesama manusia. Kepercayaan kita kepada Allah, tauhid, itu harus mempengaruhi dan bahkan harus menjadikan landasan dasar dalam pola hubungan kita dengan sesama manusia di dalam bermasyarakat, berpolitik, ataupun dalam kehidupan, dalam ranah pendidikan, kebudayaan, dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah hubungan kita kepada Allah, mulai dari keimanan kita kepada Allah yang tertera di dalam rukun-rukun iman, yang kemudian kita implementasikan dalam bentuk rukun-rukun Islam, mulai sholat, zakat, ibadah, dan sebagainya. Dan tauhid kita tadi kepada Allah harus menjadi faktor pendorong dan pendukung agar kita dapat berbuat banyak untuk manusia, untuk sesama yang horizontal tadi. Keimanan kepada Allah dan janji-janji Allah bahwa ketika kita berbuat dan beribadah dan beramal soleh, ya, akan diberikan ganjaran yang baik, yang setimpal, seharusnya mengharuskan kita untuk selalu berbuat baik dan membuat proyek-proyek untuk kemanusiaan yang besar, yang banyak, ya, dan ia kemudian akan dianggap sebagai sodakotun jariyatun, yaitu sedekah, karya ilmiah, karya kebudayaan, karya pendidikan, bahkan karya peradaban, ya, yang bernilaikan sodakoh jariyah, yang memiliki pahala yang tidak terputus-putus, ya. Bapak Ibu sekalian, hubungan kita dengan Allah yang tadi saya terangkan tentang ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, ya,
kemudian haji tadi seperti yang sudah saya terangkan harus memiliki implikasi horizontal sosial, ya, dan harus berdampak, ya, pada lingkungan kita. Kita coba analisis dua ayat, ya. Ini tercantum pada surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ini kata-kata muttaqin, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawat. Dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Apa itu katanya? Al-Quran uiddat lil muttaqin, yang disediakan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini bertakwa, ya, untuk menjadi orang bertakwa. Ya, lanjutannya adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ada kata ihsan. Tadi disebutkan, dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga darinya, yaitu surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Itu tadi adalah hubungan kita dengan Tuhan atas, ya, vertikal kepada Allah. Ila maghfirah, syari ilal maghfirah, dan sebagainya, ya. Minta ampun, doa, dan sebagainya, ya. Kemudian kita akan dijanjikan akan dapat surga yang luas di sana, dan itu semuanya yang diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Kita tadi itu beribadah khudu untuk mencapai tujuannya adalah takwa. Nah, sekarang takwa apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa mereka orang yang takwa tadi? Yang disediakan untuk mereka surga yang luas tadi, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, ya, alladzina yunfikun fis sarra wad dharra, dalam waktu lapang maupun sempit, ya. Dan orang-orang wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, amarahnya, ya. Dan orang-orang yang memaafkan, wal afina anin nas, kesalahan orang lain. Ya, Allah mencintai, wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini ada ihsan, ya, ihsan. Berinfak, bersodakoh, ya. Kemudian bahkan di sini disebutkan, ya, lebih-lebih adalah orang-orang yang bersodakoh, fisar wardoro, mampu bersedekah di dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, artinya apa? Kalau awal bulan mungkin sudah masih banyak gaji, kan? Gampang itu kalau sedekah, ya kan? Tapi kalau akhir bulan sama-sama nunggu gaji, kan, itu, ya kan, minim sekali, ya kan. Nah, ketika kita mampu, ya kan, mampu berinfak di saat sempit tadi, ya kan, ya, ketika kita sendiri juga kurang, itu nilainya tinggi, ya, nilainya sangat tinggi, ya, sangat tinggi, ya. Dan wal kadhiminal ghaidha, demikian juga kita yang mampu mengekang dan menahan amarah, ya, dalam menghadapi persoalan, ya. Wal 'afina 'anil nas, juga saling memaafkan sesama, ya. Kita ini sehari-hari hidup sesama orang sebelah kita, ya. Tanpa sadar kita mungkin menyakiti hatinya. Dan seringkali kita tidak sadar, ya kan? Seringkali kita tidak sadar. Orang setelah kita pulang kantor, ternyata kawan kita dengan perkataan kita tadi
sakit hatinya ya kan. Nah, itu sering kita lakukan. Maka di antara tanda-tanda orang yang muhsin, orang yang berbuat kebajikan adalah ya memaafkan, ya memaafkan, wal afina aninnas, ya kita yang merasa tersakiti, ya tidak apa-apa kita memaafkannya karena dia adalah saudara kita dan kita anggap bahwa ia tidak apa bahwa ia tidak sengaja. Demikian juga minta maaf, untuk memaafkan dan meminta maaf, ya Allah itu maha pengampun dan mudah mengampuni segala dosa kita. Apapun dosa kita. Kawan-kawan yang ketepatan lama-lama sering tidak menjalankan ibadah wajib dengan baik. Tobat, beristighfar, minta ampun, diampuni oleh Allah. Ya, dengan kemudian berdisiplin untuk memperbaiki diri. Ya. Ada ayat lain dikatakan gini. Hubungan takwa dengan kehidupan kita bermasyarakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Ya. Nah, kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi, ya. Bapak, Ibu sekalian, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dalam kaitannya dengan apa judul kita hari ini, yaitu hablun atau hubungan tali, ya, atau ilaqah, hablum minallah, ilaqah kita dengan Allah, dan ilaqah kita dengan manusia. Ilaqah kita dengan Allah disebut apa? Ilaqatu ubudiyatin, yaitu hubungan penghambaan, hubungan ketundukan total, al-khudu' wal inqiyad. Sementara hubungan kita sesama manusia disebut apa? Ilaqatu adlin wa ihsanin, yaitu hubungan berbuat keadilan, mendirikan keadilan, dan al-ihsan, berbuat baik atau berbuat kebajikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.